Banyak wanita yang menandai kalender mereka untuk hari-hari istimewa, hari jadi pernikahan, hari ulang tahun, atau hari libur keluarga. Aku juga sama, tapi hari yang paling penting dalam kalenderku adalah hari Kamis. Karena hari Kamis, terutama Kamis malam, adalah milikku. Dan begitu Jumat pagi tiba, itu adalah hari di mana aku harus rela melepaskannya kembali. Namaku Hana, dan aku adalah rahasia terbaik yang pernah disimpan oleh suamiku yang bernama Bima. Di mata dunia, aku bukan siapa-siapa baginya. Tidak ada foto kami di dompetnya. Bahkan tidak ada namaku dalam kontak daruratnya. Tapi di apartemen kecil yang tersembunyi di sudut kota ini, aku adalah rumahnya. Setidaknya untuk 4 malam dalam seminggu. Orang-orang mungkin akan menyebutku perusak rumah tangga, wanita simpanan, pelakor, wanita tidak tahu malu. Tapi sesungguhnya mereka tidak tahu apa-apa. Karena perselingkuhan ini bukan aku yang memulai. Perselingkuhan ini disengaja dan direstui. Setiap malam Jumat, saat ia mencium keningku sebelum pergi, aku tahu ia akan pulang ke pelukan istri pertamanya. Dan aku, dengan kesadaran penuh, mengizinkannya. Aku bertemu Bima di saat kami berdua sama-sama hancur. Aku baru saja kehilangan kedua orang tuaku, dan dia sedang kehilangan istrinya sedikit demi sedikit. Wanita itu yang berstatus istrinya bernama Rania. Dia wanita yang cantik dan juga lembut. Sayangnya, tubuhnya digerogoti penyakit langka. Penyakit yang merenggut kemampuannya untuk menjadi seorang istri seutuhnya. Meskipun tidak pernah merenggut cinta Bima kepadanya. Bima tidak pernah meninggalkannya. Ia merawat Rania dengan kesetiaan yang buta. Tapi kesetiaan itu membuatnya menjadi pria paling kesepian di dunia. Kisah kami dimulai saat kami berdua bertemu di sebuah grup dukungan untuk para caregiver. Di sana, kami tidak bicara banyak. Kami hanya saling mengerti melalui tatapan lelah dan helaan nafas yang berat. Suatu malam setelah pertemuan, ia mengantarku pulang. Di dalam mobil yang senyap itu, ia menatapku dengan tatapan yang berbeda. Tatapan layaknya seorang pria kepada seorang wanita, bukan lagi seorang caregiver yang lelah. Aku bisa merasakan ada percikan di sana, sesuatu yang berbahaya, sekaligus sangat jujur. Hana, aku tidak seharusnya merasakan ini. Aku merasa seperti pengkhianat. Aku hanya menimpali Bima dengan perkataanku. Kau hanya manusia, Bima. Tapi Bima menjawab dengan perkataannya bahwa dia sangat mencintai Rania. Aku menenangkannya dengan kata-kataku berikutnya. Aku tahu itu. Aku tahu. Dan aku tidak pernah meragukannya. Akhirnya, di malam itu, di dalam mobil di tengah hujan yang turun deras, kami berciuman untuk pertama kalinya. Ciuman itu terasa salah, sekaligus benar. Rasanya seperti menemukan mata air setelah berjalan di gurun pasir selama bertahun-tahun. Ciuman itu bukan hanya nafsu,
itu adalah pertemuan jujur dari dua jiwa yang sama-sama kesepian. Di sanalah awalnya perjanjian kami terbentuk tanpa kata. Aku sendiri tidak akan pernah memintanya untuk meninggalkan Rania. Dan ia tidak akan pernah membohongiku tentang cintanya pada Rania yang tidak akan pernah terhapus. Aku menerima sisa-sisa waktu dan hatinya yang bisa ia berikan. Dan aku menjadi tempatnya berpulang saat ia lelah menjadi seorang pahlawan. 4 malam dalam seminggu, apartemen ini menjadi surga kami. Kami akan memasak bersama, menertawakan hal-hal bodoh, dan bercinta seolah besok hari kiamat. Di pelukannya, aku bukan lagi wanita kedua, aku adalah satu-satunya. Sentuhan Bima layaknya candu. Caranya menatapku saat kami berdua berbaring, seolah ia sedang mencoba menghafal setiap inci wajahku. Kami memang tidak banyak bicara tentang masa depan. Kami hidup dalam sekarang yang kami curi. Keintiman kami terasa begitu dalam, justru karena kami tahu itu fana. Sehingga setiap sentuhan, setiap bisikan terasa lebih berharga karena ada tanggal kadaluarsanya setiap minggu. Tapi kemudian Jumat pagi datang, meraung-raung seperti alarm kebakaran yang membekakkan telingaku. Aku akan bangun dan mencium aroma parfumnya yang berbeda. Parfum yang ia pakai khusus untuk pulang ke rumah resminya. Aku akan melihatnya berdandan rapi. Wajahnya kembali menjadi topeng seorang suami yang setia pada Rania. Dan hatiku sejujurnya terasa seperti diremas. Aku pergi dulu, Hana, kata Bima sambil memaksakan senyum. Aku hanya bisa mengatakan, hati-hati di jalan, sampaikan salamku untuknya. Sedetik kemudian aku hanya bisa merutuki diriku sendiri. Sampaikan salamku untuknya. Betapa absurdnya kalimat itu. Kalimat seorang wanita simpanan kepada istri sah dari pria yang sama-sama kami cintai. Saat pintu tertutup, apartemen ini kembali menjadi sangkar emasku. Aku akan menghabiskan akhir pekan sendirian, membayangkan Bima sedang menyuapi Rania, membacakan buku untuknya, atau sekedar duduk di samping ranjangnya. Dan rasa cemburu itu rasanya seperti asam yang menggerogoti jiwaku perlahan. Aku menahan diriku dengan susah payah. Aku tidak boleh menelponnya. Aku tidak boleh mengirim pesan. Selama akhir pekan, aku tidak ada. Aku adalah hantu. Rasa sakitnya bukan karena aku harus berbagi, tapi karena aku harus berpura-pura aku tidak ada. Aku tahu ini tidak akan bisa bertahan selamanya. Suatu hari, aku membuat kesalahan bodoh. Aku meninggalkan sebuah jepit rambut murahan milikku di kantong jas Bima secara tidak sengaja. Dan sayangnya, aku baru menyadarinya beberapa jam setelah ia pergi. Jantungku serasa jatuh ke perut. Aku panik. Aku mencoba menelponnya, melanggar aturan kami. Tidak diangkat. Aku mengiriminya pesan panik. Hanya dibaca begitu saja. Sepanjang akhir pekan itu, aku disiksa oleh imajinasiku sendiri. Aku membayangkan Rania menemukan jepit itu. Aku membayangkan konfrontasi, kemarahan, dan akhir dari segalanya.
Senin malam pun datang. Bima datang seperti biasa, dengan wajahnya yang tidak terbaca. Aku tidak berani bertanya. Kami berdua hanya makan dalam diam. Dan yang paling menyiksa yang pernah kurasakan, semua situasi yang canggung itu. Akhirnya setelah makan malam, aku tidak tahan lagi. Ku beranikan diri untuk bertanya padanya. Jepit rambut itu, apa dia menemukannya? Dia sudah tahu, Hana. Apa? Sejak kapan? Bukan karena jepit rambut itu. Dia sudah tahu sejak lama. Duniaku seakan berhenti berputar. Sudah tahu. Bagaimana bisa? Selama ini aku hidup dalam ketakutan akan bayangan seorang wanita yang ternyata juga sedang menatapku dari kegelapan. Rania bukannya marah. Dia hanya ingin bertemu denganmu. Bertemu denganku. Untuk apa? Untuk melabrakku. Untuk memakiku. Aku tidak tahu mana yang lebih menakutkan, dibenci atau dikasihani olehnya. Bima membawaku ke rumahnya keesokan harinya. Ini adalah pertama kalinya aku melewati gerbang itu. Sungguh rumah yang megah, dengan taman yang sangat indah. Rumah yang seharusnya menjadi milikku, jika saja takdir berkata berbeda. Setiap langkah, rasa sangat berat, seolah-olah aku berjalan menuju tiang gantungan. Dan di sana, di sebuah kursi di dekat jendela yang menghadap taman, duduklah Rania. Ia lebih kurus dari yang kubayangkan. Wajahnya pucat, tapi matanya bersinar dengan kecerdasan dan kekuatan yang mengejutkan. Ia menatapku bukan dengan kebencian, tapi dengan rasa ingin tahu. Aku masih bisa mendengar dengan jelas suara Rania. Jadi, ini kau lebih cantik dari yang kuduga. Aku hanya bisa menunduk dan berkata, maafkan aku. Untuk apa? Untuk mencintai suamiku? Atau untuk memberinya kebahagiaan yang sudah tidak bisa kuberikan? Kata-katanya mengejutkanku. Aku mengangkat kepalaku. Tidak ada amarah. Tidak ada amarah yang bisa kutemukan di matanya. Hanya ada kesedihan yang begitu dalam. Aku tahu Bima. Pria itu akan memikul dunia di bahunya jika ia bisa. Ia tidak akan pernah meninggalkanku, dan aku tidak akan pernah memintanya. Tapi aku juga tidak sanggup melihat cahayanya meredup setiap hari. Aku tahu ia butuh seseorang. Aku tahu saat tawanya mulai kembali terdengar di telepon, atau saat matanya tidak lagi terlihat kosong. Aku tidak akan memintamu pergi. Aku hanya punya satu permintaan. Tolong jangan pernah membuatnya memilih. Karena kita berdua pasti akan kalah. Dan di ruangan itu, di antara dua wanita yang mencintai pria yang sama, aku akhirnya mengerti. Aku bukan perusak. Aku juga bukan penyelamat. Aku adalah bagian dari sebuah tragedi cinta yang rumit. Perselingkuhan ini bukan lagi terasa seperti dosa yang manis, tapi seperti sebuah tugas yang menyakitkan. Sebuah tanggung jawab yang diberikan oleh wanita lain. Tidak ada lagi yang terasa panas atau menggoda. Yang tersisa hanyalah realita yang dingin dan pahit.
Aku sendiri tidak tahu sampai kapan ini akan bertahan. Sampai Rania pergi, atau sampai aku yang merasa lelah. Hubungan kami bertiga ini terjalin dalam sebuah benang yang tak terlihat. Entah itu diikat oleh cinta, rasa bersalah, atau pengorbanan. Setiap Kamis malam, Bima masih datang, dan setiap Jumat pagi, aku masih melepaskannya. Tapi sekarang, saat aku berkata, sampaikan salamku untuknya, kalimat itu memiliki makna yang baru. Bukan lagi sebuah kebohongan, tapi adalah sebuah pengakuan. Pengakuan dari satu hati yang terluka kepada hati lain yang lebih terluka. Dan kami berdua, entah bagaimana, menjadi penjaga dari hati pria yang sama.